Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, tertulis di dalam kitab Obadja pasal 1 ayat 17. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Alai anggo di atas duluk Sion, adong do haluaon sogot jala majadi habadiaon, jala teanon ni pinopar ni si Jakob do akka inganan nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, sebutan Gunung Sion dalam nas kita hari ini tentu memiliki makna spiritual. Jadi bukan hanya nama sebuah gunung atau tempat yang ada di Yerusalem saja. Sion adalah simbol keamanan spiritual yang terjadi oleh karena diyakini di sana kehadiran Tuhan Allah yang menjadi perlindungan bagi mereka ada. Tetapi pengepungan dan penyerangan Bukit Sion, yaitu kota Yerusalem, termasuk bait Allah, oleh Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar, telah membuat kota itu hancur dan tidak menyisakan tanda-tanda kehidupan lagi. Karena itu membuat mereka kehilangan pengharapan. Saat itulah Obadja bernubuat bahwa Sion akan dipulihkan. Gunung Sion akan kembali menjadi simbol kehadiran Allah dan menjadi pusat spiritual tempat damai. Sahabatku semua, nas ini tentu menjadi oasis spiritual, menjadi penyegar jiwa bagi kita saat ini yang mungkin saja sedang lelah mengalami pergumulan hidup. Mungkin saja ada di antara kita yang mengalami kepahitan, yang sepertinya sudah tidak melihat tanda-tanda baik yang mengubah keadaan hidup yang terpuruk saat ini. Memang menjadi lelah dan merasa terpuruk atas keadaan adalah kondisi psikologis manusia. Ada saatnya jiwa kita tergoncang dan sulit menerima kenyataan, dan sepertinya semuanya sudah berakhir. Tetapi ingatlah bahwa firman Tuhan ini adalah juga menjadi janji yang indah dari Tuhan buat kita. Paulus menuliskan dalam Roma pasal 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang telah ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dengan kekuatan firman Tuhan dan janji setianya, mari tetap tanamkan dalam hati. Yang pertama, Tuhan pasti selalu menyediakan jalan keluar atas semua masalah dan pergumulan hidup kita. Seberapa besar masalah yang saudara-saudari dan sahabatku semua alami saat ini, bagi Tuhan tidak ada situasi yang terlalu rusak untuk diperbaikinya. Tuhan selalu punya cara untuk memelihara hidup kita dan meluputkan kita dari persoalan kehidupan kita. Yang kedua, tanamkan dalam hati bahwa masalah dan pergumulan hidup itu adalah proses pemurnian yang Tuhan izinkan berlangsung. Tuhan berkata bahwa Gunung Sion akan menjadi tempat kudus. Kata kudus berarti dipisahkan dan dimurnikan untuk Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita melewati kepahitan hidup, tetapi itu bukan untuk menghukum, melainkan untuk memurnikan dan membersihkan hidup kita. Melalui penderitaan, Tuhan mengikis kesombongan kita, membersihkan ketergantungan kita pada dunia, dan memurnikan iman kita agar kita menjadi tempat kudusnya. Sehingga sekalipun prosesnya menyakitkan, hasilnya adalah sebuah keindahan rohani. Apa yang sempat dicuri oleh badai kehidupan kita, termasuk sukacita dan kelegaan jiwa kita, akan dikembalikan Tuhan pada waktunya, dan pada akhirnya semua itu menjadi media keteguhan iman dan pengenalan yang mendalam tentang Dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.